berlangsung saat ini. Kami akan membahas tema tersebut bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya pagi ini? Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya Mas Rudi. Baik, Pak, Bapak dan teman-teman di Komisi 9 khususnya melihat distribusi pencairan BSU sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak? Ya, saya kira ini menjadi pertama tentu kita berterima kasih kepada pemerintah ya di saat situasi kondisi ekonomi terlebih dengan adanya kenaikan BBM tentu berimplikasi. Memang kita tidak bisa hindarkan ya, ini adalah situasi global yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sikap pemerintah itu memberikan satu atensi, memberikan satu simpati empati terutama bagi para pekerja penerima upah yang gajinya belum sesuai dengan harapan setelah adanya kenaikan ini. Saya kira bentuk program subsidi upah ini juga suatu program yang diinginkan oleh pemerintah untuk mengurangi beban dari para pekerja terdampak dari kenaikan BBM. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana penyalurannya itu bisa sesuai dengan tepat waktu, tepat sasaran, itu yang paling penting karena ini kan sudah BBM sudah ada kenaikan, sedangkan harga-harga kenaikan sudah naik kan. Saya kira proses percepatan kemudian proses tepat waktu itu menjadi salah satu kata kunci untuk mengurangi beban saudara kita untuk program subsidi penerima upah. Nah, yang kedua bagi para perusahaan yang belum mendapatkan atau belum mengajukan atau belum memasukkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS, ini adalah sebagai salah satu bagian dari apresiasi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang atau para pekerja yang menjadi peserta BPJS. Masih banyak jutaan pekerja kita yang belum menjadi peserta BPJS dengan gaji yang sama dengan sesuai dengan kriteria pemerintah, namun karena tidak masuk peserta BPJS saya kira ya tidak mendapatkan hak untuk menerima subsidi upah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk operasi pemerintah agar perusahaan-perusahaan yang belum memasukkan para pekerja menjadi peserta BPJS ya ayo berbondong-bondong karena begitu banyak manfaat fasilitas yang diberikan oleh negara melalui BPJS tenaga kerja. Mas Rudi. Pak Rahmat, karena kabarnya masih banyak juga di perusahaan yang belum melaporkan atau mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya apa menjadi kendala ya, sosialisasinya kah? Atau ada hal lain yang mungkin informasinya atau masukan itu diterima di Komisi 9? Ya, ini selalu kita sampaikan ya, karena ini adalah langkah pemerintah untuk memberikan subsidi upah kepada peserta yang menjadi anggota ini sebagai bentuk apresiasi, tetapi agar juga menjadi magnet agar para pekerja atau perusahaan yang belum memasukkan untuk bisa dimasukkan. Banyak sekali karena ada yang cuman di bawah 50%, ada 70%, sisanya masih belum. Barangkali ya itu menjadi beban perusahaan. Sedangkan ingat loh, itu untuk menjadi peserta BPJS itu kan juga ada uang pekerja, kemudian juga ada uang dari perusahaan. Jadi saya kira juga fair juga sebenarnya. Tetapi kenapa ada kendala itu? Saya kira memang sosialisasi yang harus masif. Yang kedua harus ada sanksi yang tegas kepada perusahaan yang mestinya itu mendaftarkan pekerjanya untuk masuk menjadi peserta BPJS tetapi masih ditahan atau awal atau keberatan. Nah, ini yang harus jemput bola ya dinas terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja untuk menjemput bola, untuk mengedukasi, untuk memberikan satu fungsi pengawasan. Kalau tidak ya saya kira yang rugi juga para pekerja dong, mereka juga membayar juga kok, tetapi memang tidak semuanya ada antara pekerja dengan perusahaan. Saya kira ini menjadi salah satu yang harus kita fungsi kontrol dari dinas maupun pemerintah pusat untuk menggerakkan para pekerja untuk. Nah, karena apa? Kalau sudah menjadi peserta BPJS itu kan kalau ada situasi global maupun situasi kekini yang saat ini seperti kondisi ekonomi menurun karena ada kenaikan BBM, mereka juga mendapat hak untuk mendapatkan fasilitas dari negara berupa subsidi upah. Nah, kalau tidak menjadi peserta BPJS tenaga kerja, saya kira juga belum mendapatkan hak. Nah, ini memang harus kita dorong. Nah, untuk itu saya kira ada dua hal ya yang menjadi pekerja dan tidak bekerja. Kalau tidak bekerja barangkali pemerintah juga ada bantuan sosial ya, baik dalam bentuk bantuan tunai, kemudian dalam bentuk sembako. Tetapi kan hak pekerja untuk mendapatkan khususnya menjadi peserta BPJS, Mas Rudi. Ya, karena BP atau BSU ini memang benar-benar sebagai bantalan sosial, terutama dalam kondisi yang ada saat ini dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dan untuk itulah
Tadi dikatakan bahwa perusahaan harusnya berinisiatif juga Pak ya untuk bisa mendaftarkan karyawannya ke BPJS Tenagakerjaan. Bahkan dikatakan kalau sampai tidak dilakukan ini kena sanksi. Sebenarnya jangan sampailah disanksi, tetapi ada nggak sih Pak saran dari DPR agar perusahaan pekerjanya pun sama-sama berinisiatif untuk benar-benar meyakinkan bahwa mereka masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tapi jangan dijawab dulu nih Pak Rahmat ya. Kita jeda dulu sebentar Pak ya. Nanti baru kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini Pak. Pendengar tetaplah bersama kami. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo terkait dengan bantuan subsidi upah yang akan kembali cair pada bulan ini. Semua umat di muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman. Itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya tatwamasi. Aku adalah engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, wasudewang kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribakti. Yang pertama itu Swa Arta adalah tujuan. Mensana in corpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita, kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya nggak bagus, nggak sakit jiwa, nggak gila, bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga kehidupan sosial seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Agar kita ini pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, timbul konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggro. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Brahma. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk. Baik air putih maupun mabuk jabatan. Harus ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur the founding parents kita, seperti Pak Kiai Dewantara. Contoh misalnya tata, tentram, harga. Tata, mulai siapa? Mulai dari diri sendiri. Baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini, oke, clear di sana, dan tentram, aman, nyaman. Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi. Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Bantuan subsidi upah akan kembali cair bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Pak Rahmat masih bersama kami Pak ya? Iya Mas Rudi, baik. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo. Baik Pak, tadi menarik Pak, mungkin bisa langsung dijawab juga. Seandainya apa yang bisa disarankan DPR agar inisiatif itu muncul secara bersama, baik pekerja ataupun perusahaan, untuk meyakinkan bahwa mereka didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana? Yang pertama bahwa peserta BPJS Tenaga Kerja bagi pekerja itu adalah hak bagi pekerja dan kewajiban bagi para pemberi upah ya. Saya kira ini menjadi jemput bola dan ada komunikasi bagi peserta yang belum didaftarkan, atau kalau sudah didaftarkan banyak yang sudah didaftarkan, tetapi juga banyak masih jutaan yang belum didaftarkan. Saya kira para pekerja juga berhak untuk mengkomunikasikan dengan para pemberi upah ya, dalam hal ini perusahaan ya, untuk mengkomunikasikan apa kendalanya, kenapa kok belum didaftarkan. Lagi juga kemudian kita sampaikan juga kepada dinas untuk mengedukasi cara dengan cara yang lebih baik ya, mengajak mengkomunikasikan
mengkomunikasikan kenapa ada kendalanya seperti apa. Kalau peserta karyawannya itu 1.000, ya tolong daftarkan 1.000. Jangan hanya didaftarkan 50%, 60%. Ini kan ada kendala apa? Kalau ada kendala, saya kira pekerja juga dilibatkan. Intinya adalah bahwa kepesertaan tenaga kerja BPJS itu kan sangat baik ya, sebagai jaminan sosial ya. Ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ini banyak hal, dan itu adalah patungan gitu loh. Itu ada uang yang dari para pekerja, memang ada juga uang yang dari para perusahaan. Tetapi paling tidak ini adalah momentum yang baik bahwa ketika ada krisis ekonomi atau kondisi ekonomi mengalami depresi seperti ini, saya kira pemerintah hadir. Nah, ketika pemerintah hadir kan diberikan kepada yang menjadi peserta BPJS dengan harapan ini sebagai pemicu. Ayo loh, ini ada krisis, kemudian yang menjadi peserta BPJS dibantu, pemerintah memberikan satu apresiasi, atensi, dan keperpihakan kepada masyarakat yang terkena. Nah, kemudian yang belum, ayo silahkan kita berbondong-bondong calon peserta atau yang menjadi belum peserta BPJS untuk bisa mendaftarkan kepada BPJS Kerja. Sedangkan bagi yang tidak bekerja, kurang mampu, kan ada bantalan sosial yang lain gitu ya. Nah, ini kan kita bicara kerangka dari sisi pekerja. Nah, untuk itu momentum yang baik ini bahwa peserta BPJS atau keanggotaan BPJS itu begitu sangat baik karena kehadiran negara melalui BPJS untuk jaminan sosial. Saya kira karena ada seperti ini, momentum ini pemerintah hadir. Nah, ayolah kita bersama-sama. Kalau belum ada yang dikomunikasikan atau masih belum menjadi peserta, saya kira ayo kita diskusikan. Dalam hal ini siapa? Pemerintah pusat mendelegasikan kepada dinas provinsi, dinas kabupaten kota untuk mengkomunikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang belum. Dibicarakan secara persuasif, ada kendalanya. Nah, yang paling penting adalah pekerja juga diajak bicara. Karena saya juga sering menerima di lapangan, Pak, kami ternyata belum menjadi peserta BPJS Kerja. Loh, kan Anda salah satu perusahaan, kami belum, Pak. Loh, jadi nah ini kan kita juga sudah sering mendiskusikan ini dengan pemerintah pusat, tetapi terus kita juga mengajak kepada BPJS Kerja. BPJS Kerja juga kita dorong secara masif untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan apa manfaat yang mulia dari BPJS, dari program rakyat dalam hal ini jaminan sosial, asuransi sosial ini. Saya kira ini yang paling penting adalah simultan ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui dinas terkait tenaga kerja untuk mengkomunikasikan, para pekerja juga berhak bertanya kepada pemberi pekerja, kemudian juga pekerja juga harus diajak ngobrol. Saya kira kita pelan-pelan, tapi percayalah bahwa keanggotaan BPJS Kerja itu bisa sangat bermanfaat buat para pekerja, Mas Rudi. Ya, Pak Rahmat, izin kita undang beberapa pendengar Pak ya untuk ikut ngobrol bareng. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau disampaikan ini, Pak Rahmat Handoyo. Silakan, Mas. Baik, silakan pendengar, kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita, yaitu bantuan subsidi upah akan kembali cair. Bersama dengan anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo, Anda dapat menghubungi kami sekarang juga di 021 352 3172, 386 2375, kemudian 384 4545, 386 6712, atau menyampaikannya melalui WhatsApp di 081 399 399 888. Kita sambil tunggu pendengar ini, Pak Rahmat. Menarik kali sebenarnya. Artinya program yang dicetuskan pemerintah ini sebagai perlindungan atau jaminan sosial bagi para pekerja dengan persyaratan tertentu ini, selama ini DPR mengevaluasinya apakah memang ada ketersendatan dalam bagaimana seseorang itu atau perusahaan lah, kepahaman perusahaan dalam menjaminkan karyawannya dalam bentuk jaminan sosial, atau seperti apa ini Pak yang menjadi kendala selama ini? Iya, ini menjadi diskusi yang panjang ya. Begitu periode 2019-2024 itu kita kan juga mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait dengan ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Memang banyak di lapangan ya. Itu tadi kendala utama adalah
itu menganggap bahwa si pemberi pekerja itu menjadi bahan beban ya, beban kos. Sedangkan pekerja itu adalah hak, karena dia hak, uang dia juga yang dipotong untuk menjadi salah satu yang akan dibayarkan. Tapi mungkin ada bayangan bahwa itu tadi yang menjadi pertanyaan, kenapa dari 50 atau 100 ribu orang yang dijatuhkan cuma 500. Nah ini kan juga apa? Karena menganggap bahwa kalau pemberi pekerja itu menganggap itu adalah beban kos yang harus diberikan, itu menjadi sulit gitu loh, menjadi sulit. Nah ini untuk itu saya kira kita harus sampaikan kepada para pemberi pekerja bahwa ini adalah hak dan kewajiban Anda. Mau tidak mau ini adalah dalam rangka untuk kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan pekerja itu harus kita lindungi. Toh mereka juga hak, bukan uang keseluruhan yang ada dari pemberi kerja. Nah untuk itu tidak semudah yang kita bayangkan Mas Rudi, bahwa untuk kesukarelaan, bukan sukarelaan, memang kewajiban, tetapi karena itu adalah kesukarelaan, kita tolong untuk hatinya untuk bisa mendaftarkan, menjadi salah satu yang harus menjadi tugas PR dari semua pihak untuk bisa mendaftarkan gitu. Iya, sudah ada pendengar, kita terima dulu nih Pak Rahmat ya. Ada Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi. Pagi Mas Rudi. Iya, ada Pak Rahmat Handoyo, Komisi 9. Salam sehat ya. Pak Edi. Kalau saya bisa beri masukan Pak Presiden, mulai depan BLT di stop semuanya. Ya, itu kan bantuan sekolah, bantuan mahasiswa, kan ada semua tuh. Nah, itu uang mudah-mudahan bisa buat bikin perusahaan setiap daerah. Ya, perusahaan daerah tuh nggak bisa pengemis gelandangan yang sehat-sehat supaya bisa bekerja. Ya, jadi jangan UKM itu kan ada banyak sekali. Perusahaan daerah, mau tiap kecamatan, mau tiap kabupaten, lah itu mana yang sehat-sehat supaya bisa bekerja, yang lansia kerja ringan-ringan tidak apa-apa, anak-anak tetap sekolah semua. Ya, jadi paling tidak tuh siapapun yang kesulitan bisa masuk bekerja di situ di lingkupannya. Semoga di seluruh Indonesia ada perusahaan daerah semua. Kalau perusahaan luar kan ada ijazah apa-apa. Nah ini pemerintah pengemis gelandangan ini bahkan kan dilarang ngasih ya. Lalu yang ngasih didenda 1 juta 5 juta. Semoga ada perusahaan daerah setiap daerah. Ya, terima kasih Pak Edi di Solo. Bagaimana saran dari Pak Edi tadi Pak? Iya, saya kira ini boleh-boleh saja, namanya warga demokrasi ya, untuk memberikan masukan terhadap pandangan-pandangan itu. Tetapi ingat bahwa substansi dari bantalan sosial itu adalah tidak dalam jangka panjang. Ini adalah jangka pendek, memberi stimulun gitu loh, stimulan bahwa ketika ada satu depresi ekonomi, kenaikan BBM kemudian berdampak, itu kita berikan dalam jangka pendek. Memang tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tetapi paling tidak bentuk negara, kehadiran negara sebagai bentuk rasa empati simpati, memberikan bantuan stimulan jangka pendek gitu ya. Memang sekali lagi tidak menyelesaikan masalah, tapi sedikit paling tidak pemerintah hadir untuk meringankan sedikit beban pemerintah kepada rakyatnya, dalam hal ini para pekerja, kepada masyarakat ekonomi yang kurang mampu atau yang sangat tidak mampu. Saya kira dengan ada kehadiran BLT sedikit terobati untuk membeli lauk pauk, kemudian juga sedikit terobati untuk mengurangi beban yang sangat berat. Nah ini adalah saya kira bentuk pilihan yang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan jangka pendek, tidak jangka panjang kok. Kalau jangka panjang memang tidak akan mendidik, tetapi dimanapun, di negara manapun, di dunia manapun, bantalan sosial itu pasti ada, tetapi kan disesuaikan dengan kondisi perekonomian, disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan. Dan kebetulan Indonesia kita bersyukur ya, masih bisa memberikan satu rasa empati simpati kepada rakyat yang membutuhkan dalam bentuk jangka pendek untuk mengurangi beban sedikit, begitu Mas Rudi. Oke, baik kalau begitu. Para Batandor, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada pagi hari ini. Kita tunggu dan mudah-mudahan semua dapat berjalan baik dan pemahaman siapapun pihak, baik itu pekerja karena ada sumbangsi pekerja di sana, perusahaan pemberi kerja pun juga berkewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Ini dapat memahami untuk bisa memberikan hal positif kepada seluruhnya. Terima kasih para Batandoyo sudah sama-sama Mas Rudi, salam sehat, tetap jaga kesehatan buat kita bersama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo, kami berbincang mengenai pencairan subsidi upah yang cair untuk bulan ini. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, BSU
secara nasional sudah tersalurkan kepada 8.168.987 orang atau 63,60%. Dengan rincian penerima tahap pertama sebanyak 4.112.052 orang, penerima tahap kedua sebanyak 1.607.776 orang, kemudian di tahap ketiga sebanyak 1.357.722 orang, dan penerima tahap keempat sebanyak 1.091.437 orang. Dan dengan demikian masih ada sekitar 6 juta pekerja yang belum mendapatkan bantuan subsidi upah 2022 dari targetnya sekitar 14.639.675 pekerja.